Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersihmu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang tak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, demi kita bersama. Shalom, selamat pagi menjelang siang. Saudara-saudara, kita mengharapkan agar ibadah yang kedua ini akan benar-benar merupakan satu berkat bagi kita jemaat yang hadir pada saat ini. Di tengah-tengah kita tadi sudah saya kenalkan, tetapi tidak ada salahnya kalau pada ibadah yang kedua ini saya perkenalkan lagi, yaitu Bapak Pendeta Eli Anandayu sebagai Gembala Jemaat GPT di Tayu. Saya minta Pak Meli berdiri, kasih aplaus saudara-saudara. Ya, terima kasih
untuk dipenuhinya undangan kami pada saat ini. Kami rindu agar Pak Feli boleh menjadi saluran berkat dari Tuhan untuk kita semua. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan seluruh rangkaian ibadah yang kedua ini sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Waduh, ini masih 100 orang kayaknya. Belum 1000 ya Pak Feli ya. Shalom. Puji Tuhan, apa kabarnya? Luar biasa ya, Tuhan sangat baik, bahkan terlalu baik buat kita. Amin. Kita ada di bulan November, bulan depan Desember, dan kita akan segera mengakhiri tahun 2022. Kita akan masuk di tahun 2023, di mana dikatakan bahwa 2023 akan terjadi resesi ekonomi yang besar mungkin secara global. Dunia akan menjadi gelap. Itu prediksi manusia Bapak Ibu. Tetapi kita tetap berpegang teguh kepada Allah kita yang luar biasa. Amin. Walaupun dunia gelap, kita tetap terang bahkan benderang. Amin. Amin. Dia menghiasi kita dengan kemurahannya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya selalu ada sepanjang musim kehidupan kita. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Naikkan terima kasih-Mu kepada Yesus. Naikkan ucapan syukur. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Yesus, haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Dia Tuhan yang selalu menghiasi diri kita dengan kemurahan-Nya, dengan anugerah-anugerah-Nya yang baru. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Semuanya
ucapan syukur-Mu. Hanya karena kasih-Mu, Yes, Lord. aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Kasih Yesus, Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. dengan segenap hati naikkan ucapan syukur-Mu. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, Kami hidup karena kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. terima kasih, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku, Yesus. Engkau sangat baik Tuhan, teramat baik bagiku. Amat baik bagiku, Yesus. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu, sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau teramat baik bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah raya ramaya sih, biarlah ramaya sih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sungguh anugerah-Mu tak terkira buat kami Tuhan. Rancangan-Mu rancangan yang terbaik untuk kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Di setiap musim kehidupan kami Tuhan, Kau ada. Kau menjadi sahabat kami. Bahkan Kau menjadi perisai kami, menjadi benteng kami Tuhan. Sehingga kami tidak pernah jatuh tergeletak Tuhan. Karena Engkau yang selalu menggendong kami. Engkau yang selalu mengangkat kami. Dan memberi kemenangan-kemenangan kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini, buat saat ini Tuhan. Kemenangan-Mu memberikan kami hidup. Kemenangan-Mu memberikan kami kemerdekaan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami siap untuk memuji Engkau Tuhan. Kami siap untuk menyembah Engkau Tuhan. Dan kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Katakan sama-sama. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dia Tuhan sahabat kita. Haleluya. Hanya Yesus sahabat kita. Hanya Yesus yang ada, yang selalu ada buat kita. Haleluya. Katakan hidup yang kupilih.
Bapak Ibu yakin dia adalah satu-satunya sahabatmu? Yakin? Amin. Dia tidak hanya sahabat kita, tapi dia perisai kita. Amin. Dia ada mengelilingi kita. Dia ada memelihara kita. Dia ada melindungi kita. Mari tepuk tangan sama-sama. Dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan kau perisaiku, Tuhan kau perisaiku. Lewati badai. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Tinggal dekatmu ku aman, hidup dalammu ku menang. Kau yang memegang hidupku di tanganmu. Kau meneguhkan langkahku, Tuhan. Meneguhkan langkahku. Amin. Ku berjalan dalam kekuatan-Mu. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Dengan lebih semangat lagi katakan. Kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Musik memuji Tuhan. Kita akan tepuk tangan sama-sama. Dia yang meneguhkan langkah kita. Amin. Kau meneguhkan langkahku. Ku berjalan di dalam kekuatan-Mu. Kekuatan-Mu. Tuhan kau perisaiku. Lewati badai tak akan ku goyah. Imanku tetap teguh, takkan ku ragu mengikutimu. Takkan ku ragu mengikutimu. Katakan dengan iman. Takkan ku ragu mengikutimu. Haleluya. Dia perisai kita. Haleluya. Dia yang meneguhkan kita. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Hanya Dia satu-satunya jaminan hidup kita. Hanya Dia. Hanya Dia. Hanya Yesus. Haleluya. Hidup kita menggenapi firman Tuhan. Hidup kita
seturut dengan rencananya, pasti enak ya, tapi kadang sulit. Tapi jangan pernah khawatir Bapak Ibu, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada bersama dengan kita. Kita akan naikkan pujian ini. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaranmu.
sorak-sorai tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Oh, terima kasih kesempatan pada siang hari ini. Tuhan baik bagi kami. Engkau luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau fokus sepenuhnya kepada Tuhan pada siang hari ini. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Katakan, mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu, erat dalam dekap-Mu, terlebih di saat aku mengerti. Oh, ku ingin tetap percaya, ku ingin untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolongku, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Sekali lagi katakan, mata kami tertuju, mata kami tertuju padamu, kekuatanku hanya di dalam-Mu. Amin. Terlebih di saat aku mengerti, kami ingin tetap untuk percaya kepada Tuhan. Oh, ku ingin untuk tetap percaya, ku ingin untuk tetap menyembah-Mu. Kau pernah menolong, Kau pernah menolongku. Tuhan punya 1000, Kau punya 1000 cara untuk angkatku. Mari angkat kedua belah tanganmu bersama-sama, katakan, come on, everybody sing, yeay. Anugerah-Mu jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku. Ada saat yang lain pergi. Anugerah-Mu, amin, jadi perisaiku, mengelilingiku, memeliharaku. Anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidup. Anugerah-Mu, anugerah-Mu untuk seumur hidup. Anugerah-Mu, katakan, anugerah-Mu untuk seumur hidupku terjadi dalam hidupku. Anugerah-Mu terjadi seumur hidup kami. Dan kalau pada siang hari ini kami tetap ada, semua karena anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan bagi setiap kami. Bapa berbicara bagi setiap umat-Mu dalam ibadah yang kedua ini Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan Tuhan dengan jelas kepada setiap jemaat yang ada di ibadah kedua. Terima kasih Bapa yang di sorga, terima kasih. Kami percaya segala roh intimidasi, apapun kuasa kegelapan yang coba mengonsentrasikan kami, mengganggu konsentrasi kami, merebut benih firman Tuhan, kami patahkan di dalam nama Yesus. Kami mau fokus kepada Tuhan dan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih buat tim PW yang begitu luar biasa. Shalom Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tadi dalam sebentar saya transit, saya sempat coba mau mengubah
ya tema firman Tuhan yang sudah saya siapkan. Tetapi ketika saya berdiam sejenak di kamar tadi, saudaraku yang kasih oleh Tuhan, tiba-tiba Roh Kudus, enggak, kamu tetap sampaikan itu. Karena saya memang mau kamu sampaikan dalam ibadah 1 dan 2. Karena kalau itu pesan Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, enggak adil kalau saya sampaikan hanya untuk ibadah yang pertama. Ya, oleh sebab itu saya akan menyampaikan tentang sesuatu yang sama, tetapi saya percaya ada pewahyuan yang baru yang Roh Kudus akan tambahkan dalam ibadah yang kedua ini. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, saya mau cerita dulu bahwa sebenarnya saya sudah menyiapkan tema firman Tuhan jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan hari Senin sudah saya siapkan, saudaraku, sudah saya konsep sudah dengan jelas, saya sudah doakan, saya sudah gumuli. Pokoknya singkat cerita saya tinggal menyampaikan pada Bapak Ibu saudaraku sekalian di tempat ini. Tetapi hari Jumat yang lalu Bapak Ibu saudaraku sekalian, jam 11 malam kurang lebih saya terbangun, saya ke kamar mandi, dan saya coba kembali tidur tapi gak bisa tidur, saudara. Hati saya gelisah. Saya lihat jam mulai jam 11 lebih 1/4. Ya tetap gelisah. Nah, dalam kegelisahan saya ada yang ngomong dalam hati saya. Sekarang kamu bangun, kamu buka laptopmu. Saya pikir ngapain gitu saudaraku ya. Jam 11 lebih suruh bangun buka laptop lagi, ngapain kayak gak ada kerjaan. Saya tetap coba menidurkan diri saya lagi. Gak bisa saudaraku, tetap gelisah. Lalu ada yang ngomong lagi dalam hati saya percaya Roh Kudus ngomong saudaraku. Nah yang kedua Roh Kudus ngomong begini, kamu bangun buka laptopmu, cari cerita tentang 10 orang kusta yang aku sembuhkan. Loh, berarti ini poinnya saya suruh nyiapin firman toh untuk hari Minggu. Lalu saya mulai nawarkan, saya sudah siapin Tuhan. Sudah siap, tinggal saya sampaikan, sudah saya doain, sudah saya gumulin. Suara itu tambah kuat saudaraku, tambah membuat saya gelisah. Saya lihat jamnya terus tambah, saudaraku, 11:30 malam terus. Akhirnya saudaraku, saya memutuskan untuk saya bangkit dari tidur saya menuju ke laptop saya buka laptop saya cari saudaraku cerita tentang 10 orang kusta. Saya menemukan itu dalam Injil Lukas, pasal yang ke-17, ayat yang ke-11, ayat yang ke-9 sampai 19. Saya baca berulang kali. Saya rasa ya seperti itu, saya ngomong Tuhan, ini sudah sering saya baca, ini sudah sering saya sampaikan, kamu pokoknya baca berulang kali. Saya baca berulang kali. Seperti ada yang ngomong begini, sekarang kamu diam, tutup matamu, renungkan. Saya mau ngomong sama kamu. Ayo kita baca dulu. Lukas pasal yang ke-17, ayat 11 sampai ayat yang ke-19. Mari kita akan buka Alkitab kita persiapkan Alkitab kita dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-17. Bapak Ibu kita akan baca ayat yang ke-11 ayat sampai 19. Saudaraku perhatikan, simak saja. Saya akan membaca ayat ini saudaraku ya. Ayat yang ke-11 dikatakan, dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta memenuhi dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, Yesus, Guru, kasihanilah kami. Lalu ia memandang mereka dan berkata, pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam. Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Ayat yang ke-15, perhatikan saudara. Seorang dari mereka yang sudah sembuh tadi, ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring. Lalu tersungkur di depan kaki Yesus. Yang ketiga, mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat yang ke-17. Lalu Yesus berkata, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah, pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. Yang percaya kepada firman Tuhan katakan, amin. Saudaraku dengarkan baik-baik. Lalu saya duduk tenang, saya tutup mata, saya pejamkan mata saya membiarkan Roh Kudus ngomong saya membiarkan Roh Kudus ngotbahin saya di malam itu saudara. Dia ngomong. Di situ saya mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Dan suara di hati saya ngomong, nah ini loh yang kamu mesti sampaikan di Kudus, bukan yang sebelumnya. Oleh sebab itu saudaraku, saya akan memberikan tema firman Tuhan pada siang hari ini adalah mengalami pemulihan dari apa yang pernah hilang dari hidup saudara. Wow, saya percaya kita pasti pernah kehilangan sesuatu. Ya, 3 minggu yang lalu saya kehilangan mama saya yang kami cintai, yang saya kasih, Bapak Ibu saudaraku sekalian. Bahkan menurut saya kepergian mama saya terlalu cepat.
karena papi baru 1,5 tahun yang lalu. Kami masih berharap bisa lebih lama bersama dengan mami. Tapi ternyata 1,5 tahun selaku ya, mami ternyata nyusul papi ke rumah Bapak yang di sorga. Ya luar biasa. Saya kehilangan sesuatu Bapak Ibu saudaraku sekalian. Mungkin saudara juga pernah kehilangan sesuatu. Anda pernah kehilangan sesuatu yang berharga dari hidupmu. Ya. Dan saya baca berulang kali. Roh Kudus ngomong begini, tahukah kamu? Jadi Bapak Ibu saudaraku sekalian, ini berbicara tentang 10 orang sakit kusta yang disembuhkan Tuhan. Jadi rupa-rupanya saat itu saudaraku, penyakit kusta itu dilambangkan seperti satu penyakit kutukan. Jadi orang yang kena kusta saat itu dianggap dia sedang terkena sebuah kutuk. Nah orang yang kena kusta, maka dia dianggap orang yang terkutuk. Oleh sebab itu, orang yang sedang terkena kusta, dia dianggap najis. Dia dianggap tidak bersih dan dia tidak boleh bersosialisasi dengan sesama temannya. Artinya saat itu orang yang terkena kusta mesti diasingkan, tidak boleh bergaul dengan sesama manusia. Menyakitkan saudara. Nah, saudara, kita tahu kita adalah orang yang tidak bisa hidup sendirian. Manusia itu kan makhluk untuk bersosialisasi, berinteraksi. Jadi betapa tersiksanya ketika seseorang itu mesti dipisahkan. Betapa tersiksanya ketika seseorang itu mesti diasingkan hanya karena dia terkena penyakit yang namanya kusta. Jadi kusta yang pertama itu berbicara tentang kutukan. Orang yang terkena kusta saat itu, dia dianggap najis, dia tidak berhak berbaur dengan orang yang lainnya. Yang kedua saudaraku, kusta itu berbicara juga sebuah kehilangan. Kenapa kusta itu berbicara tentang sebuah kehilangan? Bapak Ibu pernah nggak melihat orang yang terkena kusta? Orang yang terkena kusta itu bisa mengalami kehilangan dari anggota-anggota tubuhnya. Misalnya jari-jari tangannya bisa tiba-tiba protol saudara, hilang. Kusta juga bisa membuat jari-jari kakinya hilang, protol saudaraku. Ya, bahkan saya ketemu dengan orang kusta, hidungnya juga hilang saudaraku. Daun telinganya nggak ada Bapak Ibu saudaraku sekalian. Di situ Roh Kudus ngomong begini, kamu tahu nggak? Kusta itu juga berbicara tentang sesuatu yang hilang. Wow. Dan sesuatu yang hilang bukan hanya bisa dialami oleh tubuh kita, anggota tubuh kita, tapi firman Tuhan dalam Imamat pasal yang ke-14. Nanti saudara baca di rumah ayat yang ke-34. Ternyata rumah juga bisa kehilangan sesuatu dari dalamnya. Karena di dalam Imamat pasal yang ke-14 ayat yang ke-34. Yesus berkata dengan jelas, aku akan menaruh tanda kusta di depan rumah-rumah mereka. Dan rumah yang ada tanda kustanya, berarti dalam rumah itu ada sesuatu yang hilang. Mari kita mau perhatikan. Berapa banyak rumah-rumah itu kehilangan sesuatu. Rumah itu berbicara tempat tinggal. Rumah itu berbicara satu pernikahan. Rumah itu berbicara hubungan antara suami dengan istri. Hubungan antara suami dengan istri, istri dengan suami. Hubungan antara orang tua dengan anak-anak. Hubungan antara anak-anak dengan orang tuanya. Dan tahukah saudara, berapa banyak rumah tangga Kristen sebetulnya di dalamnya sudah nggak ada sukacita. Di dalamnya nggak ada happy, di dalamnya nggak ada gembira, di dalamnya nggak ada damai sejahtera. Makanya saya katakan tadi pagi, kalau saudara menikah, maka pernikahan itu mesti dinikmati. Menikah itu bukan untuk bertahan, tapi menikah itu harus dinikmati. Kalau saudara menikah hanya untuk bertahan, itu salahnya saudara sendiri. Pak, aku ini bertahan Pak, demi anak-anakku. Pak, aku tetap pertahankan perkawinanku Pak. Demi ini, demi itu, demi yang lainnya saudara. Saya mau kasih tahu pagi hari ini, pernikahan itu bukan untuk bertahan. Tapi pernikahan itu untuk dinikmati. Mungkin ada Bapak Ibu Saudara pernikahanmu hanya sekedar untuk bertahan. Sing penting ora pegatan. Yang penting gak divorce. Yang penting masih bertahan. Saudaraku dengarkan baik-baik. Kalau pernikahanmu hanya sekedar buat bertahan, itu salah. Pernikahan itu mesti bisa dinikmati. Anggurnya selalu baru. Amin. Jangan-jangan ada di antara saudara hari ini datang sebetulnya Anda sedang kehilangan anggur baru. Rumah tanggamu kering. Hanya sekedar ya sudahlah begitu, hanya formalitas. Yang penting orang kelihatan saya nggak apa-apa. Saya bisa tersenyum, padahal sebenarnya pernikahanmu sudah kehilangan sesuatu yang esensial. Saya mau kasih tahu. Itu artinya apa? Ada kusta
yang sedang melanda saudara. Ada tanda kusta yang sedang menempel di dalam pernikahan-pernikahan Anda. Wow, Saudara, Roh Kudus ngomong. Di dalam perkataannya malam itu. Dia ngomong begini, kamu lihat gak? Ada contoh perbandingan. Berapa orang kusta tadi Bapak Ibu Saudaraku sekalian? Ada berapa? 10. Berapa yang disembuhkan? Semuanya disembuhkan. Tapi berapa yang kembali kepada Yesus? Berapa? 1. 1 sama 9 akendi. Ala papa kok mbok takono barang kayak gak ngerti. Loh serius. 1 sama 9 banyak mana saudara? Jangan-jangan saudara termasuk yang 9 itu loh. Yang gak pernah terima kasih sama Tuhan. Kebanyakan orang kan seperti itu. Makanya yang 1 ini jarang-jarang memang angel. Golek kayak wong siji iki saudara. Kristen sing belajar iku Kristen juga gak tau matur nuwun sama Gusti Yesus itu loh. Yang penting aku wis mari, yang penting aku sudah bisa makan, yang penting saya sudah dibulakan. Bye, dadah Yesus. Iku koyo sing songo mau loh saudara. Oh iya, saya dikasih contoh malam-malam itu loh saudaraku. Wis moto sepet kudu ngantuk kudu turu saudaraku. Roh Kudus ngomong, kamu lihat gak ada perbandingan di situ antara 9 dengan yang 1. Kandani ya wong kudus. Ojo koyo sing songo. Tidak pernah mengucap syukur. Tidak pernah kembali menyampaikan terima kasih sama Tuhan. Sing penting aku sudah dipulihkan. Sing penting aku wis sugih neh. Sing penting aku wis sehat neh. Wis ora lalu mau gereja neh. Bye bye. Itu kategori 9 orang, saudara. Tapi yang 1 ini yang sedikit, dan memang cari orang yang 1 seperti susah. Tapi di situ Tuhan ngomong tentang yang 1 orang ini. Roh Kudus ngomong begini, kamu tahu nggak? 10 orang aku sembuhkan, hanya 1 yang kembali. Tahukah kamu, yang 9 ini nggak kembali, dia pergi meninggalkan aku. Mereka memang sembuh sakit penyakitnya, tapi 1 orang yang kembali ini. Waduh, Roh Kudus ngomong itu jelas sekali, ngomong begini. Kamu tahu nggak, yang 1 orang ini yang balik sama aku, dia bukan hanya aku sembuhkan, tapi aku kembalikan apa yang sudah hilang dari anggota tubuhnya. Saya bingung, saudaraku, maksudnya piye? Yang 1 orang ini Tuhan kan ngomong, tidak adakah seperti 1 orang asing ini? Kemana yang lainnya? 1 orang yang balik, Yesus ngomong orang asing. Kenapa? Karena ayat di atasnya ternyata 1 wong sing balik iki, iku sebenarnya wong kafir, saudara. Orang Samaria. Orang Samaria itu dianggap orang Yahudi adalah orang kafir karena mereka berbeda bangsa, berbeda agama. Agama orang Samaria itu agama campur. Dan orang Yahudi menganggap orang Samaria itu kafir. Tapi yang kafir iki sing ngerti matur nuwun, saudara. 1 yang dianggap kafir yang paling ngerti terima kasih sama Tuhan. Kamsya. Sing songo, ya kayak ngono iku wong Kristen saiki aku. Lali. Tapi nek butuh, waduh umbel metu kabeh saudara. Tapi nek wis kepenak, ora tau lunga gerejane, ora tau golek Yesus lagi saudara. Malam itu saya ditunjukkan 1 perbandingan 1 lawan 9. Dan Roh Kudus ngomong begini, kasih tahu, jadilah yang seperti 1 orang ini saudara. Saya tanya, maksudnya dikembalikan itu bagaimana Tuhan? Dia ngomong begini, yang 9 orang ini memang aku sembuhkan. Dia enggak lagi sakit kusta, dia pulang, dia pergi meninggalkan aku. Tapi 1 orang asing ini, 1 orang kafir ini, sing balik lagi sama aku. Bukan saja dia penyakitnya mari, sembuh. Tapi aku kembalikan apa yang sudah hilang. Jari-jari tangannya, jari-jari kakinya, bahkan mungkin hidungnya yang sudah hilang. Mungkin telinganya, daun telinganya sudah coplok. Ketika dia kembali lagi, berterima kasih kepada Tuhan. Tuhan bisa tumbuhkan jari-jari tangannya, jari-jari kakinya, hidungnya bisa tumbuh lagi, telinga, daun telinganya bisa ada lagi. Karena Tuhan itu sumber mujizat kreatif. Setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan.
Haleluya. Jadi bagaimana caranya? Supaya apa yang pernah terhilang dari hidup saya dan hidup saudara bisa dikembalikan lagi. Tuhan ngomong 3 poin jelas. Bengi-bengi digugah saudara. Sampai mau dini hari baru tidur. Hanya 3 poin. Tuhan Yesus melalui Roh Kudus ngomong sama saya. Kasih tahu. Kalau mereka yang kehilangan. Ingin apa yang hilang itu dikembalikan. Yang pertama jadilah seperti 1 orang ini. 9 orang pergi meninggalkan Yesus. Tapi yang 1 orang ini balik sama Yesus. Tadi dikatakan apa saudaraku? Dia sambil memuliakan Allah. Jadi kalau Anda kepengen apa yang hilang itu dikembalikan pagi hari ini. 1. Jadilah orang Kristen yang memuliakan Tuhan di dalam hidupmu. Ya. Memuliakan Tuhan tadi saya katakan. Bukan sekedar berkata haleluya, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus dahsyat. No. Memuliakan Tuhan tidak seperti itu. Dan 1 orang yang kembali sama Tuhan, Tuhan ngomong dengan jelas itu loh, memuliakan Tuhan itu adalah menghidupi firman Tuhan, menyatakan karakter Yesus, menyatakan gaya hidup Yesus di tengah-tengah dunia ini. Sehingga orang melihat Anda tidak kayak yang 9 orang itu. Yang dunia lihat Anda seperti yang 1 orang ini. Itu namanya berbeda. Jangan jadi orang Kristen kebanyakan orang. Tapi jadilah orang Kristen yang berbeda. Seperti 1 orang yang kembali. Alkitab mencatat. Orang ini kembali sambil memuliakan Tuhan. Sikapnya dia itu loh. Yang Tuhan suka. Jadi memuliakan Tuhan itu sebetulnya berbicara tentang gaya hidupnya Kristus yang mesti saya dan saudara tunjukkan di tengah-tengah dunia ini. Tadi saya makan pagi bersama beberapa orang. Salah satu bapak-bapak pengurus majelis tempat ini ngomong, wah kalau dulu tak gawakno apa gombongkar apa Pak? Gombongkar ban. Lo nek dulu lah. Dulu memang kita begitu. Oh serius. Saya juga saudaraku temperamen. Gampang ngamuan saudara. Saya pelayanan di Kalimantan. Jadi saya itu enggak nungguin istri saya ketika melahirkan anak nomor 2 saudara. Saat itu saya lagi ada di Kalimantan. Ya saudaraku pelayanan di Kalimantan. Sehingga ketika istri saya melahirkan saya itu enggak ada di sampingnya dia. Jadi ketika saya dari Kalimantan turun saudaraku dari Pangkalan Bun naik pesawat turun di Semarang. Rasanya itu kepengen cepet. Ada ipar saya yang nyetirin saya saudaraku. Dan kebetulan saat itu jalanan macet. Dan ketika jalanan macet, saudaraku, ada orang yang serudak-seruduk. Sudah kita nunggu antri, ada orang yang serudak-seruduk. Saya mau keluar, saudara. Kaca saya buka, adik saya pegang tangan saya. Oh, pantesan gue jadi pendeta. Nah, orang jadi pendeta preman gue. Serius, saudara. Apakah itu karakter memuliakan Tuhan? Halo. Nek ngamuk ora ono bedane mbek wong donya, saudara. Waduh. Nek ngomong miso-miso ora ono bedane, tapi pelayanan. Kalau di mimbar haleluya, haleluya, kudus langkah kudus gombal, saudara. Lo serius lo. Memang wong tayu siji nang ngomongi ceplos-ceplos kayak ngene iki, saudara. No. Karakter memuliakan Tuhan itu Anda mesti koreksi diri sendiri. Sudah enggak? Cara hidupku itu cara hidup Kristus yang memuliakan nama Tuhan. Jadi kalau Anda kepengen apa yang pernah hilang dari hidupmu, hari ini dikembalikan lagi. Jadilah orang Kristen seperti yang 1 orang, bukannya kebanyakan orang. Ya memang angel goleke. Yang 1 ini gaya hidupnya adalah gaya hidup memuliakan Tuhan. Hai suami-suami, bagaimana kalau engkau maki-maki istrimu? Seorang ibu datang sama saya, ngomong, saya enggak kuat Pak. Kalau suami saya marah itu selalu, kamu itu enggak punya otak. Kamu itu enggak punya otak. Enggak kuat Pak. Kawin puluhan tahun nek ngamuk bojoku muni, kamu enggak punya otak, kamu enggak punya otak. Saya ngomong begini,
Lain kali, kalau suamimu marah lagi, ngatain kamu nggak punya otak, ngomong begini ya Bu, hanya suami yang tolol, yang mau cari istri yang nggak punya otak. Loh iya toh, wes ngerti bojone tolol apa nggak punya otak, digoleki saudara, dikawini, berarti tolol saudara. Nggak ada bedanya, anak-anakmu nggak dapat berkat ketika Anda marah-marah di rumahmu. Semua keluargamu ketakutan ketika kau sedang marah-marah. Ada anak kalau sudah kos, kon balik moh. Enak neng kos-kosan Pak. Nek balik iku papi itu kayak herder kok Pak. Aku lebih betah neng kos-kosanku Pak. Padahal papinya majelis. Coba Bapak Ibu Saudara, apakah itu hidup yang memuliakan Tuhan? Tapi satu orang ini, dia datang sambil memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan orang cuma bengak-bengok. Nek bengak-bengok tuh ya kabeh wong iso Saudara. Tuhan baik, Tuhan dahsyat, haleluya, berikan pujian. Memuliakan Tuhan enggak ngono iku, Bro. Memuliakan Tuhan itu berbicara gaya hidup karakter Kristus. Di mana dunia mesti melihat seperti yang satu orang ini, bukan seperti yang 9 orang. Yang kedua, saudaraku perhatikan poin yang kedua. Kalau Bapak Ibu ingin apa yang sudah hilang itu, pada siang hari ini dikembalikan lagi secara utuh, seperti halnya Ayub. Satu orang ini ngomong apa? Dia datang kepada Yesus sambil memuliakan Tuhan. Kemudian yang kedua, dia tersungkur di bawah kaki Yesus. Nah, saya mau ngomong begini, yang kedua ini, jadilah orang Kristen yang dekat dan melekat dengan Tuhan. Caranya, pujian dan penyembahan, doa, baca firman, menjadi gaya hidupnya. Tersungkur cium kakinya Yesus, itulah inti penyembahan. Proskuneo, sujud sampai jidatnya mencium tanah, itu namanya proskuneo. Ini yang dilakukan oleh orang ini, satu orang ini. Sing songo, ora. Cuma siji, proskuneo, mencium kaki Yesus tersungkur sampai jidatnya nyentuh tanah. Penyembahan itu bukan cuma ngangkat tangan, nyanyi. Penyembahan itu bukan cuma bicara tentang lagu slow. Penyembahan itu bukan sekedar bicara tentang musik, ya. No. Penyembahan itu adalah yang pertama, ungkapan rasa cinta kita kepada Tuhan dan taat kita kepada Tuhan. Itu worship. Kata worship pertama kali ditemukan itu dalam Kejadian ketika Abraham ingin mempersembahkan Ishak. Disitulah muncul kata worship. Dan disitulah muncul istilah love, cinta. Abraham rela memberikan anaknya yang satu-satunya karena dasarnya cintanya dia dan ketaatannya dia kepada Tuhan. Kalau saudara datang di tempat ini pada siang hari ini, pastikan saudara datang duduk di bangku ini pada siang hari ini karena ungkapan rasa cintamu kepada Tuhan. Bukan Anda jenengan KTP ini Kristen. Nek cuma Anda datang tiap minggu hanya karena KTP ini Kristen, bosen. Percayalah, nek ono masalah bendal, hilang. Tapi kalau saudara pagi hari ini datang karena rasa cintamu kepada Tuhan, pasti Anda mau tunduk, Anda mau taat dalam situasi apapun yang sedang Anda hadapi. Pemain keyboardnya tadi bisa mana pemain keyboardnya? Ya tolong di sini aja, jangan turun. Nanti bareng saya nanti ke terminal setelah ini. Ya saudaraku, di F lagi ya. Atau di G gak apa-apa. Ya, jadi worship itu gak hanya nyanyi, angkat tangan. Tapi penyembahan yang sejati itu adalah ungkapan rasa cinta kita sama Tuhan. Coba di mana G? Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Bisa lagu ini? Aku tetap beriman Tuhanku
Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Oh, aku masih punya Tuhan. Yang bisa katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Aku mau tetap beriman, aku tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, aku masih punya Tuhan. Ketika Anda menyembah sebagai rasa ungkapan rasa cinta dan tunduk kita, taat kita sama Tuhan, itu berbeda. Saya saksikan tadi, mama saya itu bulan Juni masuk di ICU. Sementara kami mau ada acara KKR, Senin dimulai, kami mesti harus kumpul semuanya. Hari Sabtu sore, saudara, mami itu kena serangan jantung, tensinya 360/40. Akhirnya bukan hanya kena jantung, kena stroke juga. Bawa ke Telogorejo, masuk di ICU, saudara. Nggak ada respon. Saya katakan sama adik-adik saya, nanti saya hari Minggu habis ibadah, malam saya langsung ke Telogorejo. Habis ibadah, saudaraku, saya langsung ke rumah sakit Telogorejo, masuk ke ICU. Mami sudah nggak respon. Hati saya hancur, saudara. Dan yang paling saya hancur itu begini. 1 minggu sebelum mami masuk ICU, saya tuh agak ada sedikit selisih paham dengan mami saya. Mami itu orangnya kan perfect, saudara. Lagu pun perfect. Jadi mungkin mami ikut streaming di Semarang, saudara. Saya lagi nyanyi, langsung dia WA. Nyanyinya gak gitu, salah. Ini rodok-rodok piye gitu, saudara, hati saya. Udah saya diemin, saudara. Saya gak ngomong. Anak saya mau ulang tahunmu, saya tetap diem, saudara. Tiba-tiba, tapi hari Jumat saya kepengen telepon, HP ndak aktif. Sabtu masuk ICU, saya gelone pol, saudara. Anak-anak yang masih punya papi mami, jangan coba-coba pernah sekalipun diemin papi mamimu. Serius. Saya nangis sama Tuhan, saya katakan, kasih kesempatan, saya mau minta maaf dulu. Kasih kesempatan Tuhan, saya salah. Saya worship. Aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Saya nyanyi di telinganya. Adik-adik semua nyanyi di telinganya mami. Aku tetap beriman, Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Gak ada respon, tapi kami tetap menyembah di telinganya. Senin sore saya bisikin di telinganya, Mi, Feli pelayanan dulu ya, doakan ya Mi. Gak respon, saya berangkat pelayanan. Hari Selasa luar biasa, Tuhan melawat. Rebu luar biasa, Kemis selaku habis sesi terakhir siang saya turun kembali ke kota Semarang mau ke Telogorejo. Di tengah jalan adik saya bilang, Mami respon. Wah, saya katakan puji Tuhan, terima kasih Tuhan. Sampai di Telogorejo saya lihat Mami sudah respon. Wah, saya peluk, saya minta maaf. Itu kalau Mami hari itu pulang ke rumah Bapak, saudara, itu gelo saya seumur hidup loh, saudara. Gak bisa lagi minta maaf, makanya bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik yang masih punya papa mama, ngeningin cepet damai lah lebih baik. Jangan sampai Anda menyesal. Wah, saya katakan Tuhan kasih kesempatan. Saya mau minta maaf, saya belajar banyak dari situ, saudara. Jadi ketika Mami respon siuman, saudaraku, sadar, wah saya perlu, saya katakan, wah saya minta maaf. Saudaraku, itu terjadi ketika kami menyembah dengan rasa cinta kepada Tuhan. Adik saya ngomong begini, sudahlah tenang, karena dokter ini dioperasi pun tindakan gak bisa. Ya jadi ditindakin, nggak lakukan tindakan operasi pun ya kemungkinan besar lewat di meja operasi. Nggak ditindak pun kemungkinan juga akan kambuh lagi seperti ini. Jadi nggak ada pilihan. Dan kalau tetap harus dilakukan tindakan, harus cuci darah. Jadi nggak ada pilihan sama sekali, saudara. Adik saya ngomong begini nomor 2. Enggak, saya sudah doa kok saya dapat penglihatan. Mami pulang. Dalam hati saya dalam keadaan gini pulang itu kepiye, saudara. Enggak, pokoknya Mami pulang. Nanti pokoknya Mami pulang tanpa operasi, Mami pulang ya, pokoknya Mami pulang aja. Tapi saya itu dapat penglihatan angka 5.
Dan benar saudara, hari Sabtu mami pulang dari Telogorejo, dari ruang ICU. Hari Kamis itu ketika mulai siuman dipindah ke ruang HND. Saya hanya cuma semalam pindah ke ruangan biasa. Sabtunya sudah pulang kembali tanpa apapun. Pada dokter ngomong, kalaupun sadar Pak bisa pulang, ini mami Anda ini maaf cacat. Tapi hari itu kami tidak melihat itu. Seperti adik saya ngomong, mami tidak ada operasi, pulang, tidak ada masalah, tenang aja. Tapi aku lihat angka 5. Nah, angka 5 ini PR bagi kami saudara. 5 itu apa ya Tuhan? Oh coba, 5 itu jangan-jangan 5 hari, 5 minggu, atau 5 bulan. Tapi kalau 5 hari dihitung, mami masuk ICU itu hari Sabtu, sudah lewat, aman. Kita doa, sehat mami saudara. 5 minggu lewat aman, gak ada masalah. Tapi tepat 5 bulan, Tuhan panggil mami saya. Tapi 1 minggu sebelum mama meninggal, saya itu dapat privilege. Saya ngelayanin mami, dorong di kursi roda, nganterin cuci darah di Telogorejo sampai jam 12 malam, setengah 1 malam. Pokoknya saya itu benar-benar memberikan yang terbaik buat mami saudara. Jadi ketika mami pulang itu saya memang terpukul. Tapi saya mesti melihat rencana besar Tuhan yang sedang Tuhan siapkan dalam hidup saya. Bapak Ibu dengerin baik-baik. Menyembah itu bukan sekedar nyanyi. Tapi menyembah itu adalah ungkapan rasa cinta kita dan ketaatan kita sama Tuhan. Dan ini yang dilakukan satu orang ini. Kebanyakan yang songo orang lakoni saudara. Cuman satu. Makanya jadilah seperti yang satu orang ini loh. Dianggap kafir tapi malah ciamik saudara. Luar biasa. Jadilah yang seperti yang sedikit ini. Jangan seperti yang kebanyakan Bapak Ibu saudaraku sekalian. Dia datang memuliakan Tuhan. Yang kedua, dia apa? Sujud di bawah kaki Tuhan. Dia menyenggap. Penyembahan kita akan menjadi satukan pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Semakin banyak pengalaman pribadi saya saudara dengan Tuhan, maka itu akan mempengaruhi kualitas pengenalan saudara dan saya dengan Tuhan. Semakin banyak pengalaman dengan Tuhan, semakin dalam kita kenal. Semakin dalam kita kenal, imanmu akan semakin kuat dan tangguh. Kenapa banyak orang sehari-hari ini begitu gampang meninggalkan Tuhan? Kecewa, mutung, karena gak kenal. Gak pernah punya pengalaman pribadi. Saya mau kasih tahu, masalah-masalah yang sedang kau hadapi, itu baik bagi saudara. Supaya pengalamanmu nambah. Semakin ada pengalamanmu nambah, pengenalanmu akan semakin kuat. Semakin kuat pengenalanmu, perhatikan Bapak Ibu Saudara, iman kita akan jadi tangguh. Kalau hari ini Anda ingin dipulihkan, yang pernah hilang itu dikembalikan. Yang pertama, muliakanlah Tuhan. Muliakan Tuhan itu berbicara tentang gaya hidup Kristus. Yang kedua, kalau Anda kepengen dikembalikan apa yang pernah hilang, jadilah orang yang melekat dengan Yesus. Dan penyembahan itu jadi lifestyle kita. Rasa cinta kita sama Tuhan, rasa taat kita sama Tuhan. Penyembahan yang kedua adalah ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan ini masuk poin yang ketiga. Jadi kalau saudara ingin dikembalikan apa yang pernah hilang, seperti orang ini, yang ketiga ketika apa firman Tuhan, maka mengucap syukurlah orang ini kepada Tuhan. Mengucap syukur itu artinya kamsia, shie, thank you, arigato gozaimasu. Dan saya mau beritahu, kalau orang Kristen selalu mengucap syukur dalam situasi dan keadaan apapun, dia tetap melepaskan kata-kata ucapan syukur. Berarti dia sedang menempatkan dirinya di daerah keajaiban Tuhan. Kalau setiap saat kita mengucap syukur, maka Anda sedang menempatkan diri Anda di daerah keajaiban Tuhan. Ya pasti ada mujizat demi mujizat yang akan terjadi dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu, mengucap syukurlah setiap waktu. Mengucap syukurlah dalam keadaan apapun juga. Hidup kami adalah hidup karena iman. Anak saya nomor 1, nomor 2 hidup karena iman. Saya melihat istri saya hidup karena iman. Saya melihat kedua orang tua saya yang walaupun sudah almarhum, mereka adalah pahlawan-pahlawan iman. Mereka bertahan karena iman. Saya hidup karena iman. Kenapa? Karena Tuhan saya dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya mau kasih tahu, imanmu adalah senjata yang luar biasa bagi hidupmu.
Oleh sebab itu, mengucap syukurlah sama Tuhan dalam kondisi apapun, dalam keadaan apapun. Maka Anda akan melihat mujizat demi mujizat. Karena ketika orang Kristen selalu melepaskan ucapan syukur, dia selalu menempatkan dirinya di daerah kehebatan dan kedahsyatan dan keajaiban Tuhan dalam hidupnya. Berapa banyak kita mau menikmati kedahsyatan Tuhan pagi hari ini. Jadilah orang Kristen yang selalu mengucap syukur sama Tuhan. Ketika Anda mengucap syukur, saya mau pastikan mujizat pasti terjadi dalam hidup saudara. Sekarang saya mau tanya sekali lagi sebagai closing. Berapa banyak siang hari ini Anda ingin mengalami dan merasakan mujizat Tuhan? Angkat tanganmu lebih tinggi lagi. Haleluya. Mari pemain musik bisa maju ke depan. Katakan, aku masih punya Tuhan, punya pengharapan. Oh, aku tetap beriman Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya Tuhan. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Aku masih punya Tuhan. Katakan, yes. Aku mau tetap beriman. Tuhanku, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, aku masih punya Tuhan. Katakan, aku masih punya Tuhan. Amin. Aku masih punya Tuhan. Kami masih punya Tuhan. Kami masih punya pengharapan. Oh, Yesus kekuatanku, Yesus kekuatanku. Aku masih punya, aku masih punya Tuhan. Aku masih punya Tuhan. Sekali lagi, aku masih punya Tuhan. Mari berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu, Engkau Yesusku dahsyat. Terpujilah namamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah penyembahan kami menjadi penyembahan yang hidup di hadapan Tuhan. Penyembahan kami menyenangkan hatimu. Sikiaralabayaralamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau baik bagi kami. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segenap pewahyuan firman-Mu. Hamba-Mu sudah sampaikan apa yang hamba-Mu dengar. Dan sekarang tanamkan benih firman ini pada setiap kami yang mendengar. Jadikan kami seperti yang satu orang ini, bukan seperti yang 9. Hidup kami adalah hidup yang memuliakan Tuhan. Hidup kami adalah hidup yang menyembah Tuhan, melekat dengan Tuhan. Terima kasih. Dan hidup kami adalah hidup yang selalu mengucap syukur. Biarlah firman ini jadi berkat dan kekuatan bagi setiap kami. Dan Kau memberkati dan memulihkan setiap umat-Mu yang ada dalam ibadah kedua ini Tuhan. Berkati Bapak Gembala Sidang bersama seluruh majelis gereja dan seluruh jemaat gereja di tempat ini dengan berkat-berkat ilahi yang luar biasa. Terima kasih, kami percaya yang sakit sudah disembuhkan, kami sudah dipulihkan in Jesus name. Terima kasih Bapak di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita yang percaya sudah mengalami pemulihan, katakan amin. Berikan tepuk tangan, silakan duduk, Tuhan memberkati.
Dua sesi berturut-turut kita diberkati Tuhan melalui pelayanan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya. Mewakili seluruh keluarga besar Gereja Isa Al-Masih Kudus, jemaat Tuhan, kami menyampaikan banyak terima kasih, matur thank you Pastor untuk pelayanannya. Tuhan memberkati. Ya, untuk tahun depan supaya peribadahan kita ini lebih leluasa dan longgar, ada perubahan jam, khususnya di pagi. Di sesi 1, kita mulai tahun depan mulai jam 6:30. Jadi jam 6 kita sudah standby, khususnya bagi para pelayan mimbar, ada prepare, ada doa praibadah. Nah, ikuti terus perkembangan informasi yang akan kami sampaikan melalui warta jemaat, baik itu digital broadcast maupun warta yang ada. Ya, sebelum saya menyampaikan beberapa hal yang perlu ditekankan dalam warta jemaat, kami ingin menyambut apabila ada di antara Bapak Ibu Saudara sekalian, ada yang baru pertama kali hadir dalam ibadah raya di tempat ini. Mohon kesediaannya untuk bangkit berdiri, untuk kami kenal dan kami sambut. Silakan. Ada? Ya, ada 2. Yes, oke, ada 2 di depan. Selamat datang, thanks for welcome, dan terima kasih. Ada lagi? Masih bangkit berdiri? Iya. Di depan, di belakang, kelihatannya ada tadi? Ada ya? Ya, sekali lagi selamat datang, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Ya, silakan duduk. Oh, di atas ada? Oh, enggak ada. Sekarang kita berdoa bagi saudara-saudara yang merasa berulang tahun dari pekan kemarin sampai minggu hari ini. Yang merasa saudara berulang tahun silakan bangkit berdiri. Ya, ada Ibu Simeon di belakang. Nanti Pak Seno, sebentar Pak Seno, sabar Pak Seno. Ada lagi? Iya, di atas saudara Amel ya. PO Ping. Oke, Ping. Terus ada lagi yang berulang tahun? Oke, cukup, ada 2. Ya, silakan duduk dulu. Nanti kita doakan. Pada waktu kita doakan yang berulang tahun, nanti silakan berdiri. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan melalui warta jemaat. Yang pertama, beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada peristiwa bencana alam di Cianjur. Dan Gereja Isa Al-Masih sedang mengadakan kegiatan aksi sosial atau menyediakan dompet peduli kasih. Dan sekali lagi dikoordinir oleh Sinode. Dan itu disampaikan kepada seluruh gereja-gereja Isa Al-Masih seluruh Indonesia termasuk GIA Kudus. Oleh sebab itu bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin dan rindu berpartisipasi untuk memberikan bantuan dan meringankan beban dari saudara-saudara kita yang terdampak bencana alam di Cianjur ini, saudara bisa memberikan sumbangan atau dana atau apapun itu istilahnya melalui amplop yang kami sediakan dengan tulisan khusus GIA Peduli Cianjur. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin bisa ditayangkan poster dan klipnya. Ada sedikit klipnya di situ, cuplikan dari tayangan gempa yang terjadi. Aksi peduli kasih ini, Gereja Isa Al-Masih juga menyediakan rekening, nomor rekening yang ada. QRIS-nya ada ya. Nah, sekali lagi bagi Bapak Ibu yang ingin berpartisipasi menyumbangkan dananya, silahkan langsung menuju ke nomor rekening yang ada. Dan kalau tidak salah, Gembala wilayah sudah mengirimkan informasi ini melalui wilayah masing-masing, baik itu melalui digital maupun fisik. Ya, sekali lagi kami sediakan amplop, angpau
Peduli Kasih, GIA Peduli Cianjur. Saudara bisa ambil amplop itu, saat ini pula kalau ada kerinduan untuk membantu langsung diisi dan dimasukkan di kotak persembahan yang sudah disediakan. Ya, itu saja yang dapat disampaikan. Hanya menekankan sekali lagi jadwal-jadwal agenda Natal, seksi-seksi, TPI dan sebagainya, induk sudah ada di Warta Jemaat, saudara bisa ikuti. Dukung dalam doa untuk kedua pasangan calon mempelai yang akan diberkati Tuhan, Dani dan Desti, Ong Yosi dan Grafira. Dan informasinya sekali lagi bisa saudara ikuti dalam Warta Jemaat. Itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang mari kita berdoa. Yang pertama tadi untuk yang berulang tahun. Yang kedua kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang saat ini mengalami kelemahan tubuh oleh karena sakit. Yang ketiga kita berdoa untuk anak-anak atau adik-adik kita yang akan menghadapi tes besok Senin. Baik SD maupun SMP kalau tidak salah. Kalau siang hari ini ada di antara anak-anak, adik-adik yang besok mau tes hadir, silakan berdiri. Atau orang tua yang mewakilinya, walinya, untuk kita doakan ya. Oke, berdiri di tempat boleh, mau maju lebih baik. Kita doakan. Oke, ada banyak itu di atas. Oke, ini ada rombongan ini. Ada di sana, ya kita berdoa ya untuk anak-anak kita, untuk adik-adik kita. Oke, yes. Oh, mau maju? Mau maju boleh deh, maju. Silakan maju. Yang mau didoakan maju silakan. Ayo maju. Let's go. Udah lapar nih. Ya, oke, yes. Siap. Ya, agak mundur. Hadap Om Yu. Hadap Om Yu. Hadap sini. Hadap sini. Hadap sini. Mundur lagi. Maju lagi. Ya, mohon kesediaan para hamba Tuhan bisa membantu untuk mendoakan anak-anak kita, adik-adik kita yang akan menghadapi tes. Bagi bapak, ibu, orang tua yang anaknya tidak bisa hadir, silakan berdiri di tempat atau ikut maju boleh. Kita doakan ya, power encounter, transfer of roh. Oke, yang di atas angkat tangan ya. Siap, mari kita berdoa. Ya, sini, faithful. Oke, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun. Kiranya dengan bertambahnya usia, Tuhan tambahkan hikmat dan karunia untuk dapat menikmati berkat-berkat yang Tuhan sediakan dalam hidup mereka. Berkat Tuhan Engkau limpahkan kepada saudara-saudara kami, anak-anak-Mu yang merayakan hari jadi mereka dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan kasih karunia, damai sejahtera yang dilimpahkan setiap saat dalam kehidupan mereka. Demikian pula kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh saat ini di rumah maupun di rumah sakit, menjalani terapi atau perawatan medis. Tuhan juga akan melawat anak-anak-Mu. Kau nyatakan kuasa kesembuhan dan pemulihan atas mereka sesuai dengan iman percaya mereka kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, saat ini ada anak-anak kami, adik-adik kami yang datang di hadirat-Mu, memohon kepada Engkau, mohon pertolongan Tuhan atas anak-anak kami ini. Karena Senin depan, hari Senin, mereka akan menghadapi tes. Oleh sebab itu, Tuhan kiranya limpahkan hikmat karunia kepada anak-anak-Mu ini untuk dapat mengerjakan seluruh tes, ujian atau apapun itu ada di dalam pertolongan Tuhan. Limpahi dengan kesehatan, stamina prima selama menjalani tes ini, tetap ada di dalam perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan semata. Dimanapun mereka berada, sekolah dimanapun mereka berada, Tuhan akan mendampingi anak-anak-Mu ini selama mereka menghadapi tes. Kekuatan, kesehatan, terus Tuhan limpahkan kepada anak-anak-Mu ini. Engkau akan berikan hikmat untuk dapat mengingat seluruh materi pelajaran yang diberikan oleh guru mereka.
dan mengisi semua jawaban ada itu dengan pertolongan Tuhan semata. Berikan kejujuran, ketulusan hati, mengerjakan dengan penuh percaya, karena Tuhan bersama dengan anak-anakmu. Anak-anakku, Tuhan memberkati engkau, dan kerjakan tes soal-soal yang ada di dalam pertolongan Tuhan. Nikmati hasil kejujuranmu dengan senantiasa memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memberkati engkau dengan kesehatan, stamina prima untuk dapat mengalami pemeliharaan Tuhan selama engkau menjalani tes ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Selamat berjuang, merdeka. Oke. Tuhan berkati. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Pendeta Lukas. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada kesempatan yang indah siang hari ini kita bisa melakukan apa yang menjadi kebutuhan anak-anak kita, agar Tuhan sendiri yang akan menolong, memimpin, menyertai, memberkati sehingga mereka itu bisa berhasil. Demikian juga kita bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita benar-benar dikuatkan iman kita. Andalkan Tuhan di dalam hidup kita agar semua apa yang kita butuhkan Tuhan sendiri akan mengadakan itu untuk kita. Oleh karena itu mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kemuliaan hanya bagi nama Engkau ya Tuhan, karena Engkau sendiri yang sudah memimpin seluruh rangkaian ibadah raya yang kedua ini. Dari awal sampai akhirnya kami bisa merasakan kehadiran-Mu di dalam ibadah yang kedua ini. Engkau sudah pakai hamba-Mu yang luar biasa menjadi berkat bagi kami, sehingga kami benar-benar dapat merasakan bahwa apa yang kami harapkan daripada Tuhan tidak sia-sia, karena kami punya pengharapan kepada Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa untuk memberikan satu pertolongan kepada kami. Oleh karena itu Tuhan, kami rindu, kami akan tetap setia mengiring Engkau dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun juga. Karena kami sadar bersama dengan Engkau Tuhan, kami sanggup melakukan perkara-perkara yang besar. Oleh karena itu Tuhan, Engkau akan pakai dan berkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat untuk kami jemaat di tempat ini. Sebentar hamba-Mu juga akan meninggalkan kami untuk kembali ke Tayu. Sebagaimana Engkau sudah memimpin menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini, kami rindu Tuhan, Engkau juga yang akan memimpin menyertai hamba-Mu sampai di tempat tinggalnya dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Pakai dan berkati hamba-Mu menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Terima kasih Tuhan, kemuliaan hanya bagi nama Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Hari ini kami juga menyerahkan persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu yang begitu mengasihi Tuhan. Oleh karena itu kami percaya Tuhan, Engkau akan berkati mereka supaya mereka makin menjadi kaya di dalam kebajikan. Kuduskan persembahan kami semua ini supaya menjadi saluran berkat bagi jemaat dan bagi kemajuan daripada pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi kami bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan yang kami alami. Terima kasih Bapa. Mari saudara-saudara, kita akan pulang bersama-sama dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin.